Ustadz, itu ada orang tidak sholat tapi hartanya banyak. Fantadhiri sa'ah, tunggu saja. Jika dia tidak berbalik pulang kepada Allah, akan datang di mana Allah menegurnya dengan bentuk rasa sakit. Itu cantik Ustadz, tapi orangnya tidak mau sholat. Tunggu saja, kalau dia tidak buru-buru sadar, semua kecantikan itu akan menjadi layu begitu saja. Maka beruntunglah ibu-ibu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini, bukan karena solehahnya ibu-ibu, bukan juga karena baiknya saya, bukan. Karena semuanya atas izin dan pertolongan Allah kita diberikan kemudahan hadir di sini. Jadi buat yang hadir jangan sombong. Yang belum hadir ya semoga kita doakan bisa hadir gitu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada qudduh hasanah kita, pada nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin sedikit menyapa aja nih. Gimana kabar ibu-ibu, sehat semuanya? Teteh sehat? Alhamdulillah. Jadi musimnya panas, tapi insya Allah isi rumah dingin ya. Dompet bulanan aman ibu? Alhamdulillah, aman insya Allah. Kelihatan nggak? Kalau ibu-ibu kurus kering datang ke sini baru saya iba. Wah kayaknya kurang makan nih. Saya ngelihat ini pada sehat-sehat semuanya, alhamdulillah. Saya nggak ngomong gemuk loh bu, jangan kesinggung. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya. Di tengah-tengah canda tawa kita ini bu, di negeri yang jauh di sana bernama Palestina, itu sedang terjadi musibah yang sangat luar biasa, di mana kaum muslimin harus berjuang untuk menegakkan kepalanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat bombardir mortir berjatuhan yang dikirim oleh makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sepanjang sejarah bernama kaum Bani Israel atau orang Yahudi. Sungguh tidaklah Al-Quran mengabadikan kecuali sikap mereka adalah sikap yang dibenci oleh Allah. Tidak ada kaum yang paling banyak menumpahkan darahnya para anbiya kecuali Bani Israel. Kecuali Bani Israel. Tidak ada kaum yang paling banyak ngeyel kalau Allah perintahkan kecuali mereka. Bahkan Nabi sering sekali menasehati agar jangan ikut-ikutan kayak mereka. Sampai Rasul berwasiat, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dihancurkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud oleh Rasulullah diantaranya humul Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Ibu baca surah Al-Fatihah, ketika dalam surah Al-Fatihah kalimatnya suratul Fatihah itu disebut dengan mathani, adalah surah yang diulang-ulang kata para mufassirin. Ada ungkapan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maghdub yang dimurkai oleh Allah, siapa mereka? Humul Yahud, alimu walam ya'lamu. Orang Yahudi itu tahu ibu, tapi nggak mau ngamalin. Makanya hati-hati kalau kita sudah tahu ilmunya. Taat sama suami itu Masya Allah, senyum sama suami itu Masya Allah, galak sama suami itu astagfirullah. Nggak diamalin, jangan sampai kita diklaim oleh Allah kayak Yahudi, rajin doang pengajian tapi nggak ngamalin ilmunya. Atau Nasara, dolin, orang yang sesat. Siapa? Orang-orang Nasrani yang ibadahnya tanpa ilmu gitu. Tetapi yang kita minta adalah jalan yang Allah berikan kenikmatan, seperti jalannya para anbiya, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sedikit cerita ini bu, kelakuannya orang Yahudi ya. Sekarang ini kan media memutarbalikkan fakta bahwa yang tertindas, terzalim itu mereka gitu. Sehingga akhirnya banyak ya orang Islam sendiri latah. Bukannya ngedoain saudaranya di Palestina, malah lisannya nggak terjaga gitu, menyakiti saudara mukminnya. Padahal Rasulullah mengatakan orang mukmin sama muslim yang lainnya itu kal jasad, kayak satu tubuh. Bukankah ketika ibu keinjak kakinya, itu mulut refleks ucapin, aduh sakit. Terus mata nyusul mengeluarkan air matanya. Makanya para alim ulama mengatakan cintanya orang mukmin itu kayak tangan dan mata. Saat tangan sakit, mata akan membuktikan cintanya dengan mengalirkan air matanya. Tapi tangan dengan sigapnya akan menghapus air mata tersebut. Gitu orang mukmin. Jadi walau yang jauh di sana yang tersakiti ya kita mah aman-aman aja bu. Jangan gitu, nggak boleh berpikir seperti itu.
Karena yang namanya satu jasad, ibu sakit tangannya, semua jasad merasakannya. Itu orang mukmin kal jasad. Bahkan Rasul mengatakan al mukmin lil mukmin kal bunyan. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu kayak bangunan, yashudduhum ba'dhum ba'dhan, yang saling menguatkan satu sama lain. Makanya Yahudi tidak akan pernah dikalahkan kecuali oleh orang-orang yang memiliki sifat ithar. Dalam surah Al-Hasr, makanya disebut dengan surah Bani Nadir. Orang Yahudi itu nggak bisa. Contoh Bu, jauh dahulu Bu, dikisahkan sebelum Nabi lahir itu Bani Israel itu ada namanya kaum namanya Lin. Satu kaum yang tinggalnya di sisi pantai daerah Syam, dekat-dekat Palestina itu sana. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Makanya orang Yahudi juga disebut dengan ashabus sabt, hari Sabtu. Kalau orang Islam mulianya di hari apa? Hari Jumat. Orang Nasrani milih hari rayanya hari Ahad, dari Minggu kan? Orang Yahudi punya hari rayanya Yaumus Sabt, hari Sabtu. Makanya dalam catatan sejarah Bani Israel itu ada namanya ashabus sabt. Orang ini ngeyel Bu, ngeyel sengeyel-ngeyelnya. Allah larang untuk tidak mengambil ikan di hari Sabtu. Namun Allah uji, hari Sabtu itu ikan melimpah, naik ke atas Bu. Artinya ke tepi-tepi pantai itu dari pinggir saja kelihatan ikan itu banyak. Bukan Yahudi dong kalau bukan nggak ngeyel. Yahudi membuat strategi Bu. Hari Sabtu memang nggak ngambil ikan. Hari Jumatnya pasang jala, pasang jaring. Hari Minggunya dia panen. Itu orang Yahudi tuh ngakalin orangnya. Ketika ditegur ngomongnya, lah saya kan nggak ngambil ikan hari Sabtu. Tapi masang jalanya hari Jumat. Manennya hari Minggu, ngakalin. Maka ketika itu manusia terbagi menjadi 3 kelompok Bu. 1 yang melanggar, 2 yang amar ma'ruf nahi mungkar ngingetin, 3 yang ngediemin. 2 dikutuk oleh Allah menjadi babi dan kera. Pertama yang melanggar, yang kedua yang ngediemin. Yang selamat cuma yang amar ma'ruf nahi mungkar, ngingetin tadi. Itulah sejarahnya kenapa Yahudi keturunan babi dan kera. Para mufassirin mencatat hidupnya cuma 3 hari doang Bu, si babi dan kera tadi. 3 hari doang, setelah itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Yahudi. Dalam surah Al-Baqarah, ketika orang Yahudi datang kepada Nabi Musa, bertanya tentang orang yang terbunuh, ingin tahu siapa yang membunuh, Nabi Musa perintahkan untuk menyembelih 1 ekor sapi. Setelah itu dagingnya diambil dan pukul-pukullah si jenazah tersebut. Itu kan mukjizat Nabi Musa gitu. Bukan Yahudi kalau nggak ngeyel. Yahudi ngomong apa? Ma launuha, apa warnanya? Jenisnya seperti apa? Gimana? Ngeyel dengan banyak pertanyaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara sifat orang-orang Yahudi, ya, kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyak nanya dan banyak menyelisihi nabi-nabinya. Banyak nanyanya ini bukan banyak nanya seperti Al-Imam Zarnuji memaktubkan dalam kitab Ta'al Muta'alim, bukan. Ustaz boleh nggak kalau lagi nuntut ilmu banyak nanya? Boleh. Tapi Yahudi mah nanyanya apa? Nanya ngeyel. Nanya, bahasa Sundanya ongkoh nanya gitu. Tapi niat untuk mencari celah supaya bisa hilang kewajiban tersebut. Kasratu masailihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Maka jangan jadi orang Yahudi waliyadzubillah gitu. Maka ciri orang mukmin itu ketika kalau sudah diserukan Allah dan Rasulnya, ayyakulu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami juga taat. Berat Ustaz? Emang berat. Sulit Ustaz? Emang sulit. Karena hadiahnya surga. Kalau gampang ya hadiahnya pendil, kenceng, centong. Makanya surga karena berat. Itulah kenapa Rasul mengatakan hujibatun naru bisyahawat wa hujibatul jannah bil makarih. Sungguh hujibatun naru bisyahawat, neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan kamu. Wa hujibatul jannah bil makarih, sedangkan surga yang kita cita-citakan adalah satu tempat yang dibungkus oleh Allah dengan sesuatu yang makarih, sesuatu yang dibenci. Harus bangun di tengah malam, ambil air wudhu ketika dingin, melayani suami walau hati ini sedang benci. Gara-gara nggak dibeliin seblak misalkan. Tapi dituntut untuk tersenyum, walau pura-pura kuat di tengah kekecewaan. Berat memang Bu, berat.
Tetapi semua ketaatan itu yakinlah tidak ada yang sia-sia. Saya wasiatkan kepada ibu-ibu, tidak ada ketaatan yang sia-sia. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapapun yang hari ini sedang diuji masalah oleh Allah, musibah, saya berikan tips 3 menghadapi musibah ini, Bu. Musibah itu pernah datang juga kepada kekasih Allah namanya Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf itu diuji, Bu, dari semenjak lahir. Di tengah-tengah keluarganya tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Coba bayangkan, adakah yang lebih menyakitkan ketika saudara sendiri enggak akur, pegel kan, capek kan? Masya Allah, luar biasa. Beranjak agak sedikit besar, dibuang oleh saudaranya di sebuah sumur. Masya Allah, luar biasa. Diselamatkan dengan harapan dimanusiakan, dijual jadi budak. Dirawat oleh orang kaya dengan harapan mendapatkan kemuliaan, berakhir dengan masuk penjara ketika fitnah berdatangan. Tuh. Bahkan puncak di antara ujian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kalau ibu baca sejarah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, surah Yusuf, pikir saya ujiannya ketika dibuang ke sumur. Nah, ujian Nabi Yusuf paling berat di penjara. Bukan. Ujian Nabi Yusuf adalah ketika digoda oleh Zulaiha. Makanya sampai hari ini pun tidak ada ujian paling berat bagi kaum Adam kecuali kaum Hawa. Maka ibu pengen jadi ujian apa menjadi kenikmatan buat suaminya? Silahkan. Saya menjadi ujian Ustaz biar masuk surga suami saya. Ya silahkan, itu pilihan ibu. Kalau saya yakin kalau suaminya ngedenger, gedek banget gitu, marah banget gitu. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dari sekian panjang ujiannya, Bu, saya ingat satu ayat dalam surah Yusuf yang saya pegang kuat-kuat kalau ada masalah datang. 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. 3 kaidahnya. Innahu may yattaqi, siapa saja yang bertakwa, wa yasbir, sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Berarti 3, 1 tingkatin ketakwaan, 2 terus asah kesabaran, yang ketiga jangan bosan walau sedang banyak masalah jadi orang baik. Karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Kita lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di tengah ujiannya, Nabi Yusuf tetap bertakwa. Buktinya ketika digoda sama Zulaiha tetap bertahan kan, tidak mau berzina. Wa yasbir, Nabi Yusuf lihat di penjara, Nabi Yusuf sabar, bahkan yang meminta di penjara siapa? Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Qala rabbi as-sijnu, ya Allah, penjara lebih aku suka ya Allah daripada aku menuruti keinginan perempuan-perempuan tersebut. Seandainya engkau tidak melemahkan tipu daya mereka, kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau bahasa puitisnya gini, Bu, aku jatuh ke pelukan mereka dan aku termasuk orang-orang yang bodoh, kata Nabi Yusuf. Tuh, sabar Nabi Yusuf. Bahkan ditegur sama malaikat karena doanya tadi. Akhirnya Nabi Yusuf minta dibebaskan, ya Allah. Yang ketiga, Nabi Yusuf gak bosan jadi orang baik. Bukankah perantara Nabi Yusuf atas izin Allah menanamkan kebaikan kepada orang yang di dalam penjara? Ditolong kan? Membaca ru'yah, mimpinya, disampaikan kelak kalau saya nanti bebas saya akan sampaikan kepada sang raja. Akhirnya dibebaskan kan karena Nabi Yusuf menanamkan kebaikan di penjara. Ibu dapat masalah, tingkatin ketakwaan, tetap sabar. 3, jangan bosan jadi orang baik. Tapi saya lagi sulit ekonominya Ustaz. Tetap gak boleh berhenti jadi orang baik. Karena boleh jadi setitik kebaikan yang kita lakukan itulah menjadi pembuka jadi kebaikan-kebaikan yang lain. Itu prinsip kami. Jangan bosan jadi orang baik. Difitnah, dihina, dicemooh, hal yang biasa. Karena saya meyakini hanya orang gila lah orang yang selamat dari ucapan manusia. Kalamun nasu la yantahi. Ucapan manusia nggak akan ada habisnya. Siapa di sini tete-tete yang sering overthinking hidupnya? Ada nggak diajak ngomong sama temennya udah spekulasi aja, kayaknya ngibahin aku itu senep saya, hewa saya, makanya apa orang lagi ngomongin yang lain kok ngerasa diomongin gitu.
Nggak diajak ngomong, udah overthinking kemana-mana. Nggak diajak arisan, ngegebukin suami. Yang nggak ngajak arisan temannya, suami yang babak belur. Allahu Akbar. Berhenti ya. Kita sudah ngaji, sudah ngerti sudah baca Al-Quran, sudah sedikit-sedikit belajar hadis. Hindari betul tuh overthinking, karena penyakit utama manusia itu overthinking. Berlebihan dalam memikirkan sesuatu. 3 tadi Bu, gimana caranya lolos ujian masalah tadi? Tingkatin ketakwaan, sabar, dan jangan bosan jadi orang baik. Bisa cek nanti dalam Al-Quran surah Yusuf. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sedikit banyaknya kita akan ngebahas tema yang ke-16, dosa besar yang ke-16 adalah persaksian palsu atau syahadatuz zur. Banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang betapa besarnya dosa persaksian palsu. Dan maaf Bu, salah satu di antaranya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan abghadul ardi, bumi yang paling Allah nggak senengin itu suq, aswaq, pasar. Karena di pasar banyak dosa ini nih, persaksian palsu. Bahkan sengaja kong kali kong, sengaja orang nyuruh beli, habis kayak gitu, emang enak, produknya bagus dan sebagainya, padahal nggak bagus. Persaksian palsu. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya ciri penghuni surga itu walladzina la yashhadu zur. Ciri penghuni surga itu adalah orang-orang yang tidak pernah memberikan kesaksian palsu. Masya Allah. Bahkan Allah mewanti-wanti dalam surah Al-Hajj ayat 30. Fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur. Kata Allah, maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan yang dusta, qawla zur. Naudzubillah min dzalik. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan, la tazulu qadama syahidi zur yaumal qiyamah hatta tajibalahun nar. Tidak akan bergeser kaki orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat sampai Allah mewajibkan dia masuk ke neraka. Ngeri banget nih. Sebab itu Bu, ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngingetin anak tentang kalimat la tazulu qadama ini. Rasulullah pernah bilang kayak gini Bu, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusalan arba. Tidak akan geser kaki kita pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Jadi sayangnya Allah sama kita itu, pertanyaan-pertanyaan nanti di alam barzah di hari kiamat itu sudah dibocorkan sekarang Bu. Tinggal dicari jawabannya aja. Ini kadang-kadang anak santri mengeyel, dalilnya ini, Allah aja maha sayang dikasih pertanyaannya sekarang, kenapa Ustadz ujiannya kok pertanyaannya disembunyiin katanya. Ini biasanya santrinya sering tiduran kayak gini. Jadi ngawur pendalilannya ya gitu. Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusalan arba. Tolong simak baik-baik pertanyaan 4 ini. Pertama, kita pasti akan ditanya tentang an umrihi fi ma'afna, tentang umur kita. Umur kita akan ditanya Bu. Kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah. Allah akan bertanya tentang jasad kita ini Bu. Selama hidup kita gunakan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila fih. Tentang ilmu juga nanti Allah akan tanyakan. Jangan-jangan rajin ngajinya doang, nyatat kajian doang tapi enggak ngamalin. Itu akan ditanyakan. Dan yang terakhir tentunya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya. Allah akan tanya dari mana kamu dapat? Kemana kau belanjakan? Dari 4 tadi. Bisa saya cek? Pertama ditanya tentang apanya Bu? 2 tentang? 3 tentang? 4 tentang? Tuh, Masya Allah. Ya. Ternyata Rasul mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusalan arba. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Dan pertanyaan pertama tentang usia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan berat hati saya sampaikan Bu, usia kita ini banyak mubadzir. Banyak mubadzir. Insyaallah. Banyak mubadzir Bu. Terutama anak-anak muda hari ini. Padahal sifat mubadzir saudaranya siapa? Setan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika kita ngomong tentang masalah usia misalkan, kita ini banyak dihabiskan dengan yang sia-sia banget. Saya tanya sama ibu-ibu, kenal sunnah, kenal ngaji usia berapa tahun? Usia berapa tahun ibu-ibu? Baru 2 tahun Ustaz, baru 1,5 tahun. Yakin yang sebegitu sedikitnya bisa nutupi kekurangan kita yang sekian banyak itu berlalu? Enggak yakin Ustaz, maka jangan sombong kalau udah ngaji. Ya, karena usia ini Masya Allah beda sama usianya para sahabat, tabi'in, tabi'ut, produktif usianya. Enggak mubadzir. Saya sebutkan satu contoh laki-laki Bu. Ya, ada sahabat Rasulullah plus juga sepupu Nabi. Ada paman Rasulullah itu namanya Abbas, punya anak namanya Abdullah. Berarti namanya Abdullah bin Abbas. Sebutannya Turjumatul Quran, pakarnya Al-Quran dan lautan ilmunya umat. Itu produktif sekali Bu. Bayangkan, para ulama, para pakar sejarah menyebutkan Ibnu Abbas itu ketemu Nabi, kan Ibnu Abbas LDR-an sama Nabi. Nabi buru-buru hijrah ke Madinah, Ibnu Abbas di Mekah sama bapaknya Abbas. Baru kemudian hijrah gitu. Jadi Ibnu Abbas itu Bu, silakan nanti ngukur usia kita dan usianya anak-anak kita. Akan ditanya anak-anak kita tentang usianya juga Bu. Ibnu Abbas itu ketemu Nabi usianya 8 tahun. Berjumpa dengan Nabi cuma 4 tahun doang. Berarti ketika meninggal 8 tambah 4, berapa? Para ulama mengatakan cuma 12 tahun di bawah 15 tahun. Itu usianya. Usia 12-13 itu kelas berapa kalau sekolah TSI? Kelas berapa? SMP apa SD tuh? SMP ya, SMP. 4 tahun bareng Nabi, usia 15 tahun disebut dengan Turjumatul Quran dan ahli fatwanya para sahabat. 15 tahun. Saya tanya ibu-ibu, anak SMP sekarang bisa apa? Bagus itu kemajuan. Ada lagi yang lebih membanggakan daripada bisa main HP? Pacaran ya, yayang, bebek, ayah, bunda. Masya Allah. Apalagi? Trek-trekan motor. Apalagi? Nagih uang ke orang tuanya terus menerus. Usia 15 tahun Ibnu Abbas sudah mandiri, bahkan Ibnu Abbas sudah menjadi orang yang paling dirujukkan keilmuannya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan itu dipersaksikan oleh para sahabat. Makanya ciri generasi yang baik, ciri anak-anak kita yang baik, kalau anak kita benar Bu ngedidiknya, cirinya usia segitu harusnya sudah mandiri. Ada seorang ikhwan datang ngeluhkan keponakannya. Ustaz, saya punya keponakan, Masya Allah usianya sama kayaknya usia antum. Antum usia berapa? Anak usia 32 tahun katanya. Pas, paling keponakan anak usia 30 tahunan lah, 31, 32. Allahu Akbar. Padahal udah punya istri, ngerepotin ini, kemarin kecelakaan, kemarin kayak gini, gimana ya? Ya mau gimana-gimana juga tetap salah kita bersama katanya. Karena pola pendidikan awalnya memang kita ini yang salah. Rasulullah SAW bagaimana mendidik anak muda supaya nggak mubadzir tuh waktunya tuh. Datang anak muda Bu, minta makan sama Nabi. Kira-kira kalau Nabi diminta, Nabi kasih apa enggak? Kasih dong. Nabi itu jangankan makanan. Ada seorang Arab Badui datang kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Sebelumnya ngomong, ya Muhammad, atlub, ya Muhammad minta. Minta apa kata Nabi Muhammad? Minta kambing. Kata Rasulullah, tuh kambing seluas mata kamu memandang tuh, di berbuka tuh, semuanya punya kamu. Itu lari Arab Badui datang ke kaumnya dan mengatakan, ayuhan nas aslimu, wahai manusia masuk Islam lah. Muhammad gak pelit. Tuh. Jadi aneh ya kalau orang ngaji kalau udah ngandal sunnah aneh ya. Aneh, nabinya siapa nggak tahu tuh ya. Nabi Muhammad SAW diminta, tuh lihat, kambing itu seluas mata punya kamu semuanya. Orang itu buru-buru datang ngomong kepada manusia, ayuhan nas, wahai manusia, kaumku masuk Islam. Muhammad gak pelit. Tapi ketika Nabi Muhammad diminta oleh anak muda minta makan, Nabi Muhammad gak kasih. Berarti sayang tidak semuanya yang diminta dikasih. Paham ya? Ini parenting, ini tarbiyah. Nabi ngomong apa? Bahasanya gini Bu, masih muda, minta-minta, dikasih. Bukankah nanti akan menjadi generasi yang lemah? Tumpul kan? Nabi ngomong ini, di rumah kamu ada apa? Kalau tidak salah disebutkan itu kayak bejana, ya tempat-tempat
peralatan yang kurang begitu berharga lah. Ambil, kata Rasulullah, bawa ke sini. Bawa tuh, datang. Wahai sahabat, siapa yang mau menghargai barang-barang ini? Ada yang ngomong 1 dirham. Ada yang lebih mahal lagi, 2 dirham. Sini duitnya, bawa barangnya. Sahabat tahu Nabi ngejual barang tersebut, nggak ada nilainya. Tapi sahabat ngerti nih alurnya Nabi hendak mendidik anak muda tadi. Maka ketika anak muda itu berdiri, ini dapat 2 dirham nih. Ibaratnya, Nang, ini yang satu dirham antum belikan makanan untuk makan hari ini. Yang satu tolong belikan kampak dan balik lagi ke sini. Subhanallah. Beli makan buat bekal hari itu, datang lagi bawa kampak, kata Nabi, ambil kamu cari kayu, kamu kampakin, bawa ke pasar jual. Bukankah lupa pendidikan ini kepada anak-anak kita? Anak kita sering sekali dikasih praktis. Pengen apa? Curut gitu kan? Pengen ini, curut dapat gitu. Akhirnya ketika usia belia, tumpul. Tinggalin bapak ibunya ninggal, nggak bisa hidup. Makanya bapak ibunya kalau ngomong apa? Kamu makan apa nak kalau bapak ibu nggak ada? Kan gitu nasihatnya. Kalau Nabi Ibrahim nasihatnya apa kepada anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Kamu nanti nyembah apa kalau bapak ninggal? Tuh. Lukman orang soleh kepada anaknya apa wasiatnya? Ya bunayya la tusyrik bil. Tauhid yang ditanamkan. Kalau kita kan orang tua takut betul kalau kita mati anak kita nggak makan, betul? Ih cetek banget ya. Cetek banget kita ini. Setelah datang bawa kampak, kata Rasulullah, idhab, pergi cari kayu kampak bawa ke pasar. Aku nggak mau 10 hari ngelihat kamu. Sudah 10 hari baru datang ke sini. Ternyata ibu, setelah 10 hari bawa 10 dirham. 10 kali lipat daripada model kampak tadi, betul? Kata Rasulullah apa? Gini dong, ini pemuda nih. Baru kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu hadis yang kalau ibu-ibu di belakang biasanya hafal ya. Ada Mbak Seli nggak? Ada Mbak Seli nggak? Coba sebutkan hadis larangan meminta-minta. Saya kasih teh inilah. Gimana? Saya mau ngasih apa nih? HP tak? HP satu-satunya doang anak. Kata Rasulullah, ma yazalun nas, tidaklah manusia itu senantiasa meminta-minta kecuali nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat laisa fi wajihi. Ibu Neni, laisa fi wajihi Allahu akbar wallahu alam bisawab. Coba ustadzahnya nih. Laisa fi wajhi muz'atul lahmin. Jadi wajahnya itu orang yang sering minta-minta itu nggak ada dagingnya nantinya, Bu. Nabi bisa ngelihat angle kapan orang dinasehati, kapan orang dikasih solusi. Wong lagi lapar jadi ceramahi. Wah, mau minta-minta lah, nambah pergi. Dikasih solusi. Bukan diceramahi. Nanti pas tepat waktunya baru diceramahi. Itu perlu ilmunya. Bisa ngelihat timingnya itu pas tuh. Akhirnya ketika Nabi mengatakan menasihati anak muda tadi, enggak mubazir waktunya. Itu Masya Allah, itu Ibnu Abbas, itu sahabat tadi, perempuan. Ibunda Fatimah itu menikah paling muda pendapat ulama 15 tahun setengah. Jadi usia di bawah 20 tahun itu sudah punya anak Hasan dan Husain. Sekarang, maaf, banyak ke di rumah-rumah kita perempuan-perempuan yang sudah berlanjut usia 20 tahun bahkan lebih belum menikah. Banyak. Bukan salah si akhwatnya, salah orang tuanya. Salah orang tuanya. Sibuk ngasih kesempatan buat ngejar karir pendidikan tinggi, lupa kalau gelar terbaik itu jadi istri dan jadi ibu. Itu kan akan kembali. Itu kan yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nikah itu secepat-cepatnya, bukan, setepat-tepatnya. Gimana caranya tepat jadi seorang istri, jadi seorang ibu, itu prestasi. Karena di akhir zaman, saya wasiatkan mungkin kalau yang ada single-single nih para ustadzah, karena di akhir zaman musuh-musuh Allah itu akan memprovokasi menjadi istri dan ibu itu tidak menyenangkan. Makanya kenapa wanita hari ini mengejar menjadi wanita karir? Ketika sudah di luaran sana tidak bisa menjaga iman, akhirnya menggadaikan separuh agamanya. Banyak kasusnya. Jepang sudah menjadi bukti, Bu. Perempuan di Jepang tuh sering teriak-teriak di tengah jalan malam-malam. Pegel, capek. Karena dia sendiri yang meminta emansipasi, kita tuh harus sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki kerja juga, kita juga butuh kerja. Kabulin sama Allah. Jam kerjanya Jepang itu lebih disiplin dibandingkan Indonesia. Wanitanya yang banyak kejar lemburan. Akhirnya apa? Depresi, stres. Karena Allah menciptakan perempuan tidak untuk di luar sana.
Allah tidak menciptakan kaum perempuan untuk bertarung di dunia sana. Allah ciptakan kaum Hawa itu untuk disembunyikan dan dijaga di dalam rumahnya. Itulah mengapa Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Dan sebaik-baik tempat tinggalnya perempuan itu ada di rumahnya. Tapi hari ini Masya Allah, dengan kecerdasannya, sarjananya, magisternya, doktoralnya, bahkan profnya mengkritisi kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang rendah perempuan. Perempuan hanya menjadi korban, menjadi objek seks mata. Ayo perempuan maju, keluar dari rumahnya. Padahal tidaklah perempuan itu keluar dari rumahnya kalau bukan udzur-udzur yang syar'i. Apa kata Rasulullah? Al-mar'atu auratun idza kharajat istasrafaha syaitan. Perempuan itu aurat. Dan apabila perempuan itu keluar dari rumahnya, maka perempuan akan diperindah oleh syaitan. Tapi kritis sekarang orang-orang perempuan itu luar biasa. Dengan atas nama feminisme, Allahu Akbar. Ini pas nih, minggu depan semoga Allah berikan kelancaran buat kita ngebahas tentang masalah homoseksual, gay. Bagaimana sejarahnya dan bagaimana perkembangannya hari ini. Emang ada Ustadz, apakah dongeng? Kita akan bahas minggu depan insya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang usia. Usia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai males. Para ulama, para sahabat paling benci orang nggak produktif baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, nggak produktif. Itu tentang usianya. Maka di sini dikatakan yus'alu an umrihi fi ma afnah, ay madza amilta mundu balagta adaita ma faradallahu alaik wajtanibat ma harrama alaik fa in kana qad fa'ala dzalika naja wa salima wa in lam yakun fa'ala dzalika halaka. Kata para ulama, ditanya tentang umurnya. Dihabiskan untuk apa? Apa yang dikerjakan setelah baligh? Setelah usia baligh. Kita ibu-ibu, kita semua berpikir usia baligh kita ngapain tuh habis usia baligh tuh? Adaita ma faridallah, apakah kita mengerjakan apa yang Allah wajibkan atas kita dan menjauhi apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya? Kalau kita benar-benar dari akil baligh sampai usia sekarang kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, apa kata penulis di sini? Qad fa'ala dzalika naja wa salima wa in lam yakun fa'ala dzalika halaka. Maka kalau ngerjain yang baik, tadi yang bertakwa tadi, maka dia telah selamat. Akan tetapi jika tidak mengerjakan, maka dia telah hancur, binasa. Kedua, wa yus'alu an jasadihi fima ablah. Allah juga akan bertanya tentang tubuh kita. Selama usia kita ini, tubuh kita, kaki kita akan dilangkahkan kemana? Kecantikan kita habiskan di mana? Kegagahan kita, rasa muda kita, hebatnya jasad ini, kita habiskan kemana? Itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu nanti di persidangan Allah, Allah tutup mulut kita yang sering sekali berkilah ini nih. Allah tutup mulut kita yang sering beralibi ini, buat alasan, ngebohongin orang. Allah tutup. Bahkankah dalam surah Yasin itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ngomong dalam surah Yasin apa? Wa tukallimuna. Tangan dan kakinya. Saat satu organ tubuh yang sering bohong, sering beralibi ini ditutup, puitis, pandai, merangkai kata, orang percaya, kagum sama kita. Tapi ini akan ditutup. Tangan dan kaki kita yang akan bersaksi atas semua itu. Maka semuanya akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan wa yus'alu an jasadi fi ma ablah, fa in ablahu fi ta'atillah sa'ida wa naja ma'an najin. Wa in abala jasadahu fi ma'siyatillah khasara wa halak. Jadi kalau ditanya nanti tentang jasadnya, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, sa'id, dia bahagia, dia beruntung. Tetapi jika digunakan jasadnya dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, dia merugi. Apalagi usia-usia yang sudah up di atas 40 tahun. Itu khusus Allah sebutkan, Anda lupa di dalam ayat Al-Quran, usia arba'in itu, usia 40 tahun itu usia misterius. Usia misterius. Saya kalau lihat ibu-ibu, sudah apa belum nih 40? Kayaknya belum ya? Belum. Masih ya 17 lah. 17, 18 gitu ya. Tapi jangan 25 ya. Itu sisa apa? Bukan. Ya, Masya Allah. Jadi jasad akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yus'al 'an ilmihi, Allah juga akan tanya tentang ilmunya. Madza 'amila fihi ay yus'al. Ilmu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah apa yang kita kerjakan dengan ilmu kita? Apakah kita belajar ilmu agama atau belajar ilmu dunia? Ataukah kita belajar ilmu tersebut kemudian agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak mengamalkan ilmu tersebut?
Akan ditanya. Karena zakatnya ilmu itu diamalkan. Kalau zakatnya harta kan dikeluarkan. Kalau zakatnya ilmu diamalkan. Ilmu itu ada zakatnya. Kadang bingung sama orang yang hobi banget menumpuk-numpuk ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Terus jenjang pendidikan ditinggikan, tapi banyak hal yang dihianati. Itu naudzubillah ya, kita berlindung diri. Itulah yang disebut dengan ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat karena tidak diamalkan tadi. Bahkan warada fi ba'dil ahadits ada sebagian hadis menyatakan wailul liman la ya'lam. Celakalah bagi orang yang tidak berilmu. Wa wailul liman 'alima tsumma la ya'mal. Dan celaka juga orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi cuma pilihannya yang ketiga, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa amma qauluhu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini terakhir. Ditanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan dan kemana kau belanjakan. Ini pertanyaan berat, Bu. Itulah mengapa Rasulullah meminta dibangkitkan bersama para fuqara, du'afa. Saya ajak ibu-ibu ke mall, ke Tangerang lah misalkan. Wah, Masya Allah. Ibu-ibu belanja tuh bak-big-buk belanja luar biasa. Karena secara duitnya banyak lah gitu. Habis ngejual duren misalkan gitu. Sesampainya di kasir, Ana lewat aja. Dan security juga nggak negur Ana. Karena dilihat Ana nggak belanja apa-apa. Wah, miskin nih. Cuma ngadem doang. Ya kan ngadem doang nggak apa-apa kan gitu. Nggak salah kan ngadem di Alfamart, Indomaret. Apalagi kalau musim panas gini banyak ya. Yang di Alfamart tiba-tiba melakukan isolat istikharah di hadapan freezer minuman itu loh. Diem, niatnya ngadem ternyata. Itu kenapa ya kalau orang udah berdiri di depan minuman itu lama banget. Milih lagi, muter lagi. Saya husnuzon itu untuk ngadem doang. Dibukanya lama juga. Ditutup lagi udah keluar. Nggak bakal dikejar kasir itu. Nggak bakal. CCTV segitu banyaknya itu tidak bisa membuktikan dia bersalah. Betul? Tapi buat ibu-ibu, Masya Allah, Kamasan Sirih dan sekitarnya yang habis jual kebun duren, tiba-tiba belanja semua keperluan itu dibelanjain semua tuh. Dapur, sumur, kasur, wah semuanya lah. Beli semuanya. Tiba-tiba, stop Bu. Semuanya ditotal dulu ya. Iya. Udah dengan PD-nya gitu luar biasa. Tit semuanya kita. Pas disebutkan nominalnya 20 juta Ibu. Astagfirullahaladzim. Nggak cukup ternyata uangnya. Bekalnya nggak cukup ketika dihisab ditanya sama Allah. Kurang. Kok yakin betul ya kebayar? Kok yakin betul ya sampai gitu ke surga Allah Subhanahu wa taala? Padahal sekelas Abu Hurairah nangis sesenggukan Abu Hurairah yang meriwayatkan 5.374 hadis itu nangis. Diranjang pembaringan terakhir beliau nangis. Ketika para sahabat bertanya, kenapa engkau menangis ya Abu Hurairah? Kau kan orang soleh, sahabat, hafal hadis banyak. Riwayat hadis pun terbanyak adalah dirimu. Kenapa kau menangis? Lihat jawaban Abu Hurairah. Aku tidak pernah menangisi dan mengkhawatirkan urusan dunia kalian. Abu Hurairah nangis bukan karena ninggalin istri yang cantik-cantiknya. Ninggalin anak yang lagi imut-imutnya. Ninggalin harta yang lagi banyak-banyaknya. Karena dalam riwayat dikatakan Abu Hurairah itu meninggal dunia dalam kondisi kaya raya. Padahal waktu nuntut ilmu hadis, 3 hari pernah beliau gak makan. Masya Allah luar biasa. Tapi lihat jawaban Abu Hurairah. Tolong catat baik-baik dan ini akan ada di hati kita. Kata Abu Hurairah gini. Saya menangis karena saya tidak tahu bekal saya ini sedikit. Perjalanan akhirat ini panjang. Pulangnya ke surga atau ke neraka juga saya nggak tahu. Nangis Abu Hurairah. Subhanallah. Lihat kita disibukkan dengan dunia kita. Padahal dunia itu suatu saat nanti akan pergi meninggalkan kita tanpa sampah, tanpa salam, tanpa kalam. Ninggalin gitu aja. Kita lagi berambisi ingin mendapatkan dunia. Tiba-tiba di waktu kita berambisi itu dunia meninggalkan kita. Dan kita meninggalkan dia. Rugi. Saya takut-takuti ibu-ibu di Serang. Bu, yang punya harta, punya tabungan, sedekah. Kenapa Ustadz? Nanti kalau ibu mati dipakai nikah lagi sama suami ibu. Wih Ustadz mau doanya kayak gitu. Sama besti ibu. Wih gitu lagi. Gitu. Buat bapak-bapak yang punya harta, jangan disimpan-simpan terus.
Bapak mati digunakan buat ibu. Buat apa Pak Ustadz? Buat nikah lagi. Astagfirullah. Sama siapa? Sama supir bapak. Wih, Ustadz doain. Bukan. Maksud anak ketika harta itu ada di genggaman tangan, pastikan harta itu bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditumpuk, sudah numpuk, tinggal kita yang numpuk. Mati kita, rugi. Iya kalau ashabul waris, sahibul warisnya soleh. Langsung digunakan hartanya untuk biaya jenazahnya, hutang piutang ibu-ibu ditutupin sama ahlul waris. Sisanya kemudian dimanfaatkan, bahkan sepakat udah kita nggak usah bagi, kita sodakihin aja atas nama ibu kita bangunkan masjid pesantren, mending. Tapi kalau jatuhnya di tangan anak-anak dan sahibul waris yang tidak bertakwa kepada Allah, jadi rebutan, jadi keributan, kakak adik sampai bacok-bacokan gara-gara apa? Dunia, pada rincang menjadi saksi bisu. Masya Allah, banyak orang yang tidak kenal dengan keponakannya gara-gara harta. Banyak menantu yang akhirnya musuh-musuhan dengan mertuanya dulu semasa hidup suaminya baik-baik saja. Ketika rebutan semua fasilitas diambil oleh mertuanya. Masya Allah. Maka ini jadi muhasabah kita gitu. Kalau hal-hal yang seperti ini tuh bukan hanya persaksian palsu saja yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk 4 hal tadi. Tentang harta kita. Allahu Akbar. Ibu tahu ada seorang ulama tabi'in atau tabi'ut tabi'in namanya Abdullah ibnu Mubarak. Itu kaya raya banget, Bu. Kaya itu orang. Kalau sekarang kan ustadz kan dibawa sama jamaah hanya kan untuk menjadi mutawif. Ustadznya yang dibayar. Kalau Abdullah ibnu Mubarak bawa jamaahnya yang dihajiin. Wah, Masya Allah. Abdullah ibnu Mubarak, bapak ibunya orang kaya raya. Abdullah ibnu Mubarak itu pernah, ya biasa kalau ada murid kan kadang-kadang nyeletuk gitu tuh. Ya ustadz ini ngomong katanya jangan hubud dunia, malah ustadznya bisnis terus. Pertanyaan muridnya, kata Abdullah ibnu Mubarak apa? Wahai muridku, aku berbisnis itu tujuannya satu, supaya aku nggak minta-minta sama manusia dan supaya tidak menghinakan diri saya di hadapan manusia. Itu tujuan bisnis beliau. Dan terbukti beliau adalah orang yang paling dermawan di zamannya. Paling dermawan. Bahkan kalau ngelihat orang makan malamnya itu sedih. Wong kaya makannya sederhana banget. Bahkan di situ disebut usfur. Usfur tuh kayak burung emprit. Jangan dilepasin itu burung buat makan malam saya kata Allah. Ya Allah emprit. Kalau kita kan tiap malam minggu harus tawaf. Kuliner. BM udah, Muaro udah, kemana lagi ya? Kalau Pematang ya Masya Allah, siapa tuh katanya? Rekomendasi itu kayaknya ya, Pematang gitu. Kalau nggak jalan-jalan malam minggu kuliner, ahwat sekarang kena asma, rematik, asam urat, pegel-pegel. Tapi kalau di bawah malam minggu tuh lancar darahnya ngalir gitu tuh ya. Kemana Bi? Jalan-jalan? Wih, yuk, kemana Bi kajian di Al-Ikhlas? Aduh nggak enak, Bir ada sesak dada katanya gitu. Insya Allah luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Mubarak makanya sederhana, tapi banyaknya harta yang beliau miliki itu fisabilillah, Masya Allah. Ya, itu penting buat kita pahami. Maka karena ini sedikit kenapa ana memberikan mukadimah agak sedikit panjang itu. Nah, sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Utsaimin rahimahullah dalam mensyarah kitab Imam Az-Zahabi ini, beliau menyebutkan persaksian palsu adalah persaksian yang diucapkan seseorang, ia mengetahui kejadian sebenarnya, namun bertentangan dengan fakta sebenarnya. Bohong, dijadikan saksi. Dia tahu sebenarnya, tetapi dia memberikan saksi yang tidak sebenarnya. Hati-hati, sering terjadi di kita. Kalau saudara kita dapat masalah, kita ngebelain. Hati-hati itu. Banyak, apalagi ngerasa keluarganya punya aparat, punya orang dalam. Maaf, di surga di neraka nggak ada orang dalam. Ya, kalau di dunia ada orang dalam enak. Mau nyebrang Merak Bakahuni, saya punya jamaah kajian tuh seorang akhwat. Kalau Ustadz mau nyebrang, mau bilang sama anak Ustadz. Kalau kelas ekonomi, Masya Allah mau pakai mobil juga Ustadz bisa. Tapi ini hak saya bukannya hak saya. Kalau bukan hak saya, mah kalau dia jatah diambil dari gaji dia, nggak masalah kan? Ini jangan-jangan diloloskan gitu saja. Ada gitu. Punya teman aparat polisi tilang. Karena nggak salah, karena pernah minta tolong, karena ngerasa nggak salah orang yang nggak salah kan gitu, tiba-tiba kena tilang gitu.
Salahnya di mana? Preman tilang aja. Ada orang polisi bisa dihubungin. Gimana Pak Ustadz ini? Udah ada aja. Dianterin gitu surat tilangnya, malah STNK-nya diberikan lagi. Ih, enak ya kalau punya orang dalam gitu. Di surga di neraka enggak ada orang dalam. Semua akan dihisap sesuai amalannya masing-masing. Makanya jangan sampai atas nama kekeluargaan kemudian memberikan persaksian palsu tadi. Atau ia bersaksi tentang sesuatu yang tidak diketahui, apakah kesaksian tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya? Enggak tahu tapi bilang tahu. Hati-hati nih. Hanya demi memberikan kemudahan dan persaksian palsu. Atau yang ketiga, bersaksi tentang sesuatu yang ia ketahui bahwa perkara itu sesuai faktanya, tetapi yang menggambarkannya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dia sudah tahu sebenarnya alurnya seperti ini, tapi dia malah memberikan persaksian yang tidak sesuai dengan perkaranya. Ini berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ini sering terjadi di masyarakat kalau lagi pembagian sembako. Semua keluarga RT RW miskin mendadak ketika pembagian sembako. Yang aparatur desa semua keluarganya tiba-tiba miskin. Tapi pas hajatan mah gedongan. Pas hajatan emasnya sampai kesikut. Sampai makan rabeknya nggak bisa nekuk gitu tuh. Sampai kalau nelen emping nggak masuk orang pakai emasnya mencekek gitu. Insya Allah. Ada beberapa suku itu kalau udah hajatan tuh emasnya Masya Allah luar biasa. Sampai leher nggak cukup, tangan nggak cukup, apa yang digelangin lagi? Kaki. Lagi tuh. Insya Allah luar biasa ya. Jangan demi atas nama mengharap ridho manusia akhirnya memberikan persaksian palsu tadi. Itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para akhwat ummahat, ingatlah ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah di dalam Al-Qur'an ini motivasi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Enggak usah berbicara terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Ngomong saja kita nggak tahu ilmunya, ditanya sama Allah. Ngomong tuh ditanya sama Allah. Innas sama wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditanya. Makanya Rasulullah ngasih solusi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, falyaskut. Apa yaskut? Diam, uskut. Ya, diam. Itu paling selamat, diam. Karena sekarang kita lihat di grup-grup, di komunitas-komunitas, banyak yang berbicara tanpa menggunakan ilmu. Ya, dampaknya semua ucapan itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk persaksian palsu tadi. Ya, sudah. Terutama buat ibu-ibu sudah, kalau kita nggak tahu, silent, udah diem aja udah. Ngomongin saya nggak tahu, tanyain aja ke orangnya. Apalagi nitip omongan ya, nitip omongan beda sama nitip makanan. Kalau nitip makanan saya titipkan ke TSI terakhir ke ibu sana sebelah kiri. Saya yakin kalau nitipin makanan bisa habis sampai sana. Betul ya? Ih kayaknya mah enak, coba cicip, katanya gitu. Iya nih kayaknya manis dicicip gitu. Kalau titipin omongan berbeda sama titipan makanan. Kalau titipan makanan semakin disampaikan semakin hilang. Kalau titip makanan, kalau titip omongan, wah alhamdulillah jujur ya semuanya ya. Semakin ditambah. Ya, Masya Allah. Saya bilang, Tesih, tolong beliin sop iga. Gitu. Itu nyampe di sana, kabarnya Ustadz Mahfud Roji pengen punya istri 3. Padahal 4. Itu banyak tuh yang nambahin kayak gitu. Makanya seorang hakim tidak boleh mengiyakan hanya satu aduan. Contoh. Ada seorang istri biasanya curhat tuh. Ustadz boleh ada waktunya enggak Ustadz? Iya.
Ustaz, nangis. Wah, aku dipukul, aku di ini sama. Oh, saya nggak bisa percaya Bu kalau cuma ngomong sebelah pihak. Ya, saya harus ada persaksian mana si suaminya datang ke sini bener nggak gitu. Atau kebalikannya, Ustaz, aduh istri saya itu mualasnya luar biasa. Tapi saya juga nggak pernah ngedengar dari persaksian istrinya, nggak bisa dibenarkan gitu. Maka jangan buru-buru percaya. Apalagi kalau berita-berita di media yang mendatangkan orang-orang fasik. Fatabayyanu, cross check dulu. Jangan semua yang ada di sosial media dibenerin, diaminin. Makanya selamat sebenarnya ibu-ibu kalau nggak penting-penting banget Pak, nggak usah punya sosmed. Ibu-ibu punya sosial media nggak Bu? Ya. Ada si Ustadz, ada second akun katanya. Sudah ya? Jadi semakin kita tidak mengetahui banyak hal tentang media itu, semakin selamat sebenarnya. Karena yang menjadikan kita sering sekali bermasalah itu kepo. Pengen tahu aja. Ya. Udah temennya bilang, udah aku gak tahu cerita sih. Kayaknya haus akan berita gitu. Insya Allah. Bahkan kalau hadir di majelis ilmu tuh cuma pengen cari apa yang digibahin ibu-ibu gitu. Seru aja sih Ustadz, seru. Ngeri dosanya. Karena ghibah itu semua orang dapat. Ustadz kena, ulama juga kena. Gak ada yang bisa selamat dari dosa lisan itu. Ya makanya salah satu di antara wasiat Rasulullah aja ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik maka diamlah. Wallahu a'lam bishawab. Itu para umat ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan teteh-teteh yang saya muliakan. Fadl kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, insya Allah pembahasan minggu depan seputar homoseksual, ya dosa homoseksual. Insya Allah ya itu ngeri Bu. Kalau di kampung mah nggak kelihatan Bu ya. Kalau di kota mah kelihatan banget. Jadi ternyata Bu, saya konsultasi dengan seorang dokter tuh. Dok, di dalam fikih itu ada orang yang namanya khunsa. Khunsa itu orang dilahirkan kelaminnya ganda Bu. Ada orang kelaminnya ganda Bu. Ada kan? Ada ya kelaminnya ganda. Real itu ada, ilmiahnya ada. Saya dialog dengan seorang dokter, akhirnya beliau menjelaskan, Ustaz, dasar penciptaan manusia itu semuanya wanita Ustaz. Kemudian dengan iring perjalanan waktu tambah hormon, kemudian tumbuhlah kemaluannya laki-laki dan lain sebagainya. Ketika hormon yang lebih dominan hormon testosteron namanya itu meningkat, dia jadi laki-laki, maka gagah. Lihat ada orang yang bentuk tubuhnya sudah bagus gitu, laki-laki itu kegagahannya. Contohnya kata dia, hewan seperti gorila itu gagah, luar biasa, berotot dan lain sebagainya. Itu nggak ada ulas asihnya bahasanya, kasar luar biasa. Memang hormonnya berlebihan, bisa 3 kali lipat hormon manusia katanya dalam hal tersebut. Oh gitu. Laki-laki, perempuan pun demikian. Perempuan juga ada hormon laki-lakiannya cuma sedikit. Seandainya perempuan tidak ada hormon laki-lakinya sedikit, itu pasti melehoy kata beliau. Perempuan pasti lemesan dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai hormonnya berubah, ada yang berlebihan. Contoh, ada laki-laki tomboy. Perempuan tomboy. Sama laki-laki melehoy. Yang bahasanya laki-laki tulang lunak Bu. Ibu kan biasa makan ayam tulang lunak ya. Ini mah ada laki-laki tulang lunak. Itu ternyata risetnya ada. Tetapi itu dari persentase manusia 10-20% doang. Orang terjangkiti penyakit dari penciptaannya seperti itu. Dan itu bukan dikasih panggung dibenarkan. Yang 80% ikut-ikutan yang 20% kan itu. Tetapi yang 20% atau 10% ini yang diobati, ini sakit. Tetapi hari ini dimaklumi. Dia lupa di zaman Nabi Lut itu, kaum Nabi Lut itu tumbuh karena bercandaan. Saking boringnya sudah sama cewek, coba sih sama cowok, akhirnya jadi penyakit. Itulah kenapa Islam sangat melarang, baik sama-sama perempuan santriwati nggak boleh tidur satu selimut. Nggak boleh laki-laki ataupun perempuan kelihatan bagian pahanya oleh laki-laki lain atau perempuan lain. Masya Allah, nggak boleh ngomong berdayu-dayu, nggak boleh perempuan niru-niru gaya laki-laki atau laki-laki niru gaya perempuan. Itu dalam rangka untuk mencegah. Usia berapa anak-anak kita dipisahkan dari tempat tidurnya? Usia berapa? 10 tahun. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'. Perintahkan anakmu salat di usia 7 tahun. Wadribuhum, pukul di usia 10 tahun. Wa farriquhum
dan pisahkan tempat tidurnya di usia 10 tahun tersebut. Supaya tadi, ada kasus Bu, ini penting buat ibu-ibu yang sudah punya suami atau masih punya suami, Pak Sutri gitu. Ada seorang anak usia sangat belia itu sudah ngerti tentang, afan Bu, saya sebutkan tentang onani. Bahkan tontonannya sudah tontonan, wah parah udah tontonannya. Ketika diteliti, ternyata sang anak akhirnya memberitahu kenapa dia tumbuh dengan kondisi kedewasaannya lebih cepat dan terkotori itu. Karena hampir setiap suami, istri atau bapak ibunya berhubungan itu dia nonton. Karena tidak dipisahkan tempat tidurnya. Ngontrak Pak Ustadz sempit. Gimana solusinya? Ya gimana caranya supaya tidak ada anak di situ? Ya, Masya Allah. Karena ketika ditonton itu terus-menerus dia pura-pura dan lain sebagainya, tumbuhnya seperti itu. Waliyadzubillah. Ya. Allah alam bisawab. Itu nanti kita insya Allah akan bahas di minggu depan. Fadol, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada. Ih, kalem-kalem amat sih. Wah, iya, silakan Bu, silakan Bu. Enggak usah emosi Bu, sabar Bu. Tarik nafas dulu. Bismillah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Oke, Masya Allah. Permasalahan rumah tangga biasanya sering vonis mana yang benar, mana yang salah kan. Biasa kadang-kadang suami sudah vonis istrinya salah padahal kenyataannya tidak demikian kan. Sehingga butuh dijelaskan gimana caranya Ustadz. Pertama, beruntunglah seorang istri yang memiliki suami bagus komunikasinya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya wasiat buat yang ciwi-ciwi nih, buat yang single-single, selain antum cari laki-laki yang soleh, carilah laki-laki yang ketika antum ajak ngobrol nyambung. Pegel tau, punya suami diajak ngobrol nggak nyambung. Itulah yang dimaksud dengan sekufu diantaranya. Bukan si kaya dengan si kaya doang, si cantik dengan si ganteng, bukan. Tapi tentang ini nih, agama dan lain sebagainya, komunikasi itu penting. Maka yang paling utama adalah membangun komunikasi terbuka Bu. Tapi kalau ngomongin caranya gimana Pak Ustadz, kalau pasangannya tadi nggak mau terbuka, nggak bisa. Ada orang ketiga mau ngejelaskan, manggil Ustadz misalkan ibu. Waduh, nambah jadi konflik. Tapi kalau orang yang mau komunikasi terbuka, ya saya menyadari sebagai suami banyak salahnya. Demikian pun kamu sebagai istri banyak salahnya. Yuk kita datang ke Ustadz atau ke siapa yang bisa menasehati. Baiknya seperti apa. Wah jempol tuh kalau dapat suami kayak gitu modelnya. Enak tuh. Bener kata Allah, salah kata Allah ya. Bukan kata perasaan atau kata akal pikiran saya. Bismillah. Makanya ada seorang Ustadz. Saya sempat berguru dengan beliau cuma sebentar. Istrinya 3 beliau, orang Jawa Tengah. Beliau tuh Masya Allah manajemen keluarganya saya salut dengan istri-istrinya gitu. Kata beliau di antara wasiatnya adalah carilah bagaimana caranya membangun keluarga romantis, di antaranya komunikasi kamu terbuka, benar salahnya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Berat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Benar menurut siapa, salah menurut siapa? Kalau benar menurut Allah, salah menurut Allah, saya ikut, saya manut Pak. Kalau nggak sampai ke situ, apalagi suami saya mah belum ngaji Pak Ustadz. Aduh berat, lebih berat. Dibawa dulu ngaji. Dibawa dulu ngaji. Tapi nggak mau ngaji, diruqyah dulu. Gimana? Karena ini yang saya sering wanti-wanti. Bu, kalau ibu sudah nikmat pengajian, jangan lupa bawa suami. Wong pengajiannya muslimah Pak Ustadz, ya kajian umum lah. Kalau nggak nongkrong sama Nanang di sini nggak jadi masalah nih. Apa di luar kan gitu. Atau seorang bapak-bapak pun demikian Bu. Aduh Pak Ustadz, saya mau kalau udah pulang ke rumah tuh kayak udah majelis sama Ustadz enak. Males saya pulang tuh. Nggak boleh kayak gitu Kang, kata saya. Yang namanya istri, rumah itu tempat pulang kita. Nggak nyaman. Pak capek Ustadz. Semuanya istri nggak nyambung, nggak ngobrol. Kita ngomongin agama, dia ngomongin apa. Ya antum yang nggak bawa ke majelis ilmu. Datang nasihati. Kalau nggak bisa diajak ke majelis, antum yang memberikan kebutuhan ilmu kepada istri antum. Kalau nggak bawa ke sini. Kita duduk bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Supaya tadi sudut pandangnya sama. Capek Bu, contoh gini, saya buat kiasnya. Ana sama Nanang nih,
ngomongin, Nang, Carita itu jauh enggak? Kata Nang, deket Ustaz. Jauh atuh Nang, deket Ustaz. Jauh Nang, debat nih dekat jauh. Ternyata Nanang ngukur Caritanya dari Pasauran. Ana ngukurnya dari Serang. Jauh, sama kayak ngobrol sama orang, kalau nggak nyambung standarnya, barometernya apa? Capek Bu. Contohnya ibu pernah dialog agama. Ngomongin orang tentang agama, tapi standarnya bukan Al-Quran, bukan Sunnah, bukan para sahabat. Capek kan? Capek. Saya pernah dialog. Antum katanya mengharamkan ziarah kubur. Kang, saya nggak ngeharamin ziarah kubur. Siapa yang bilang saya mengharamkan ziarah kubur? Ada orang-orang bilang antum nggak pernah ngeziarin kubur bapak ibu. Lah kata siapa? Memang kalau ziarah saya harus datang ke kuburan terus ngasih tahu orang gitu? Kan enggak gitu. Alah, saya tahu kamu lebih tahu dalilnya. Tapi orang dulu itu kalau baca Bismillah aja bisa terbang katanya gitu. Lah, kok baca Bismillah bisa terbang? Ini ngomongnya kemana nih? Nggak ketemu Bu. Makanya Imam Syafi'i itu kalau debat sama orang bodoh kalah. Jangan sekali-kali berdebat dengan orang bodoh. Capek. Betul? Nggak ada barometernya. Ibu jelaskan ilmu tentang IT misalkan atau tentang Android. Orang yang nggak ngerti Android sama sekali. Pegel. Naon ya aja. Capek kan? Makanya gimana caranya suami istri ketika mau ngobrol satu masalah. Ukurannya dari mana nih? Bener salahnya menurut siapa? Kalau sudah ketemu, ya udah saya akan akui Pak. Walau saya sakit, pahit. Kalau itu bener kata Allah dan Rasul, saya ikut. Suaminya bilang, kalau itu benar kata Allah dan Rasulnya, kata agama benar, walau saya suami, saya minta maaf sama kamu. Waduh, enak tuh ya. Gimana Pak Ustadz udah terlanjur, bisa tukar tambah? Nggak bisa Bu. Itu bagian daripada hidup ibu. Ya, gimana caranya? Yang bisa diperbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki bersabarlah selagi suaminya tidak meminta atau merintahkan dalam kemaksiatan. Ada ibu-ibu yang kadang-kadang jahil ngomongnya gini, Ustadz, makanya saya tergantung suami saya Pak Ustadz. Nggak bisa dibenarkan tergantung suami. Seandainya seorang istri itu ketergantungan sama suami doang tentang surga dan neraka, ibunda Asiyah pasti masuk neraka. Karena suaminya siapa? Firaun. Tetapi ibunda Asiyah tetap kok bisa masuk surga. Seandainya suami penentunya, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut pasti masuk surga. Padahal istri Nabi Nuh dan Nabi Lut masuk neraka. Tuh, jadi bukti. Jadi bismillah ngaji kayak gini kebutuhan kita. Udah selagi suaminya tidak merintahkan masalah, sabar. Usia saya sudah 50 tahun sekian, nunggu 13 tahun lagi paling Pak Ustadz. Itu kalau nggak dicekek suami Pak Ustadz katanya gitu. Artinya ya sabar saja. Semoga kesabaran tadi dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah membahayakan agama, tidak dibenarkan untuk bertahan dengan seorang laki-laki yang tidak ada agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Yang lain? Ada? Oke, kayaknya sudah kalem, sudah jadi istri soleha insyaallah. Tinggal pulang nanti praktekkan ke suaminya insyaallah. Barakallahu fiik. Ingat, tadi setiap apa yang kita miliki hari ini itu semuanya ditanya sama Allah. Jangankan yang menempel dalam tubuh ini, yang keluar dari lisan ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anal fakir, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Astaghfirullahaladzim. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.